Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yeni Sundari dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Bagaimana kabar anak-anak Ibu kelas 8 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya agar dapat beraktivitas kembali. Ya, minggu lalu kita sudah masuk materi ke-10 tentang menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka, dan kita baru membahas tentang beramal soleh ya. Dan hari ini kita membahas subtema 2-nya karena Ibu bagi dua ya, menjadi dua bagian, beramal soleh dan berbaik sangka. Sekarang kita bahas tentang berbaik sangka atau husnuzon. Sebelum kita masuk pada materi, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar, sehingga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, kita masih masuk materi ke-10, yaitu tentang berbaik sangka. Menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, dalam materi ini, dalam materi berbaik sangka yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai bagaimana memahami berbaik sangka, kemudian memahami dalil nakli tentang berbaik sangka, baik itu dalil menurut Al-Quran maupun hadis, dan yang terakhir adalah penerapan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau buruk sangka. Buruk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya, baik itu buat diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tetap optimis dengan meminta kepada Allah. Kita lihat bisa gambarnya di sini ya. Kemudian dalil nafli. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah juga menjelaskan tentang berbaik sangka. Apa sih dalilnya? Yuk kita baca sama-sama ya, diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu disusul dalam dalil hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zannan fa inna zanna aqdzabul hadis. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jelas di sini Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menjauhi dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kita yang suka menggunjing atau suka menggibahkan orang lain, itu kita diibaratkan memakai bangkai saudara yang sudah mati. Jadi mulai dari sekarang yuk kita jauhi dari prasangka buruk, dari menggunjing atau menggibah. Selanjutnya, berbaik sangka terbagi menjadi 3 atau husnuzon terbagi menjadi 3, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas semua nikmat dari Allah dan bersabar atas semua cobaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Apa sih berbaik sangka kepada diri sendiri? Pernah nggak kita mengalami kesulitan hidup, punya masalah dalam hidup? Pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Terus bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Caranya adalah seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, jika seseorang itu memiliki sifat suuzon pada diri sendiri, maka ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Ini adalah sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain, dan orang di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi, dan menghormati. Berprasangka baik akan menumbuhkan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat dari berbaik sangka pertama, hidup menjadi lebih tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Ketiga, menumbuhkan pribadi yang tangguh. Keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. 5. Menjadikan seseorang kreatif. 6. Menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. 7. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. 8. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan terakhir, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, oleh sebab itu, kita coba yuk belajar dari sekarang untuk berbaik sangka. Kalau istilahnya sekarang tuh bahasa Inggrisnya bilangnya positive thinking, ya, jadi kita positif aja, baik itu terhadap Allah, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Imam Syafi'i berkata, barang siapa menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia berprasangka baik dengan manusia. Oke, sampai di sini materi kita. Untuk penugasan nanti akan Ibu berikan di WhatsApp dan Ibu masukkan dalam setara daring. Selamat belajar, semangat selalu, tetap menjaga 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.